Selanjutnya kita akan menggunakan Excel pada perhitungan korelasi Spearman. Karena ini adalah analisis data non-parametrik, maka data yang dihasilkan tidak harus membentuk distribusi normal. Kemudian korelasi ini digunakan untuk menguji dua variabel atau lebih dengan skala ordinal atau skala yang berjenjang. Dan pada data yang disajikan ini harus berbentuk kuantitatif data. Kalau misal ada data yang kualitatif, seperti data yang bersifat kurang baik, cukup baik, seperti itu, maka harus kita ubah menjadi data kuantitatif dengan menilai seperti misal sifat sangat baik dinilai 4, baik dinilai 3, dan seterusnya. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai quantified qualitative variables. Selanjutnya kita tulis data yang disajikan pada buku halaman 207. Kita copy dan kita siapkan tabel rank dari kedua variabel. Motivasi kita anggap sebagai variabel X, ranking kelas sebagai variabel Y, kemudian selisih dari rank, dan kita kuadratkan selisih tersebut. Kemudian rumus dari row Spearman. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan tabel percobaan atau tabel bantuan. Pertama kita akan menentukan rank dulu, rank dari variabel X kemudian Y. Kita copy dari variabel X ini, kemudian kita urutkan largest to smallest. Karena ini nilai dari motivasi, maka kita merankingnya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Kita ranking, kemudian sudah ada rankingnya, kita tulis rankingnya 1, 3, kemudian pada Y ini karena ini ranking yang kita ranking, maka rank ini kita urutkan smallest to largest, dari angka terkecil ke terbesar. Maka kita rank. Sudah, maka kita masukkan ranking ini. Dari 2 ini ranking 2.
Kemudian kita hitung selisihnya atau D1 dengan rumus dikurangi kita ikutkan rumusnya ke bawah, dan karena ini selisihnya ada negatif dan positif, jadi jika langsung kita jumlahkan ini akan saling menghilangkan, maka harus kita kuadratkan dengan pangkat 2. Kemudian kita jumlah dengan sum. Sudah, kemudian kita masukkan pada tabel rumus. Rumus ini berarti 6 kali ini. Kemudian N itu adalah banyak dari sampel, banyak dari siswa. Berarti 10 pangkat 2 kurangi 1. Yes. Kemudian ini tinggal kita bagi. Dan row-nya ini 1 dikurangi ini. Sudah ketemu 0,939. Nanti untuk kesimpulan, kita tarik kesimpulan dari H0, H1. Selanjutnya untuk uji spesimen, kita menggunakan data yang telah disebutkan tadi. Data yang disajikan harus berbentuk kuantitatif, sedangkan data awal kita memperoleh data kualitatif seperti ini, maka harus kita ubah dalam bentuk skor seperti ini. Dari data kualitatif seperti ini kita ubah menjadi data ordinal kuantitatif. Kemudian untuk pencarian rank, karena ini adalah multiple seperti ini, ada 5 angka, ada 3 angka 5, sedangkan tadi angkanya berbeda-beda, maka kita menggunakan bantuan dari penomoran ini. Maka banyaknya angka 5 ini ada 3, maka nomor 1 sampai 3 ini kita jumlah dibagi 3 atau dibagi banyaknya angka 5. Kemudian untuk 4 ada 15 angka 4, berarti dimulai dari 4 sampai 18 kita jumlahkan dibagi 15 atau banyaknya angka 4, menghasilkan 11, rank 11, dan selanjutnya sampai terakhir ada 2 angka 1 ini, berarti 31 tambah 32 dibagi 2. Kemudian untuk rank Y, kita sebetulnya memerlukan adanya tabel bantuan atau tabel percobaan untuk mengurutkan ini, karena pada variabel X tadi kita sudah memperoleh data yang urut, tetapi pada motivasi atau variabel Y ini kita belum mendapatkan
angka yang berurutan, maka kita urutkan dulu. Largest to smallest, kita urutkan 1, 2. Karena di sini hanya ada satu angka 2, yang berarti ini akan dibagi dengan 1, maka ini tidak perlu dihitung. Maka rumusnya langsung saja ada 5 angka 5, maka 1 sampai 5 kita jumlahkan, dibagi 5 menghasilkan 3. Tiap ada angka 5 kita masukkan angka 3, hasil dari rank ini tadi. Sedangkan 4 ini ada 14 angka, kita urutkan dari angka nomor 6 sampai nomor 19 dibagi banyaknya angka 4. Kita masukkan di sini. Tiap ada motivasi di angka 4, maka kita masukkan 12,5 ini. Sampai seterusnya sampai ke angka 32. Kemudian untuk selisihnya, kita tinggal kurangi antara rank Y dengan rank X. Kemudian kita kuadratkan, dan bisa kita sum atau jumlahkan keduanya. Untuk menghindari, kenapa kita membuat D kuadrat ini tadi? Karena untuk menghindari adanya 0 ini. Kenapa? Karena di sini selalu ada negatif dan positif, maka mereka bisa saling menghilangkan angka satu sama lain. Kemudian kita masuk pada rumus. Ada pada halaman selanjutnya. Ada pada halaman 213. Kita pecah-pecah dulu rumusnya seperti ini. N bisa ditulis N besar, bisa ditulis N kecil. N ini menunjukkan banyaknya subobjek. Ada 32 guru, maka N 32, maka kita masukkan rumus 32 dipangkatkan 3 dikurangi 32 dibagi 12. Pada perumusan ini kita harus teliti pada tanda kurung. Kita kurang-kurung, maka hasilnya akan berbeda. Karena ini kita satu-satu, N3 ini kita operasikan terlebih dahulu, jadi kita kasih 1 kurung untuk N pangkat 3 ini. Kemudian dikurung lagi untuk menyatukan dengan pengurangan N ini. Baru dibagi 12. Maka kurung di depan ini ada 2 untuk menutupi 32 pangkat 3 tadi, dan 32-nya untuk N. Kita enter, menghasilkan 2728. Kemudian untuk sigma TX ini juga sama, kita harus teliti pada penggunaan tanda kurung. Ini kurung pembukanya dan penutupnya ada 4 karena banyaknya operasi. Yang pertama ini untuk 3 pangkat 3, 1 kurung ditambah dikurangi 3, 2 kurung ditambah dibagi 12, berarti 3 kurung, 4 kurung, dan seterusnya. Bisa dicoba. Kita enter, menghasilkan ini. Begitupun dengan sigma X kuadrat. Untuk sigma X kuadrat ini, kita bisa langsung mengurangi antara ini dengan ini. Kita enter. Kemudian ada TY. Caranya sama seperti sigma TX tadi.
perhatikan pada penggunaan tanda kurung. Ada depan ada 4, belakang ada 4. Yes. Dan untuk ini juga sama, kita kurangi. Sudah, kita masukkan lagi di sini untuk memudahkan. Kemudian kita jumlah dari selisih tadi. Jumlah kita cek ada 2156. Sudah, kita masukkan 2156. Kemudian kita akarkan di sini dengan menggunakan rumus SQRT. Karena ini perpangkatannya ada 2, maka kita menggunakan tanda bintang untuk perkaliannya. Dan akar itu kita kalikan 2. Seperti ini. Akar yang dikalikan 2 ini, ingat bahwa perkalian itu pada Excel disimbolkan dengan bintang, maka menghasilkan ini. Dan RS ini kita tinggal memasukkan rumus-rumus yang sudah kita hitung tadi, yaitu dengan ini tadi yang ditambah dengan sigma Y, kemudian dikurangi dengan sigma selisih, dan dibagi dengan ini yang sudah dikalikan 2, akar yang sudah dikalikan 2 akan menghasilkan ini. Kemudian untuk yang korelasi rank kedua adalah korelasi rank Kendall. Di sini kita menggunakan data yang sama pada rank Spearman tadi, tetapi perbedaannya adalah adanya concordant dan discordant. Untuk Spearman kita menggunakan adanya simbol D atau selisih, maka pada Kendall sini kita menggunakan concordant atau banyaknya nilai atau rank di atasnya, sedangkan discordant ini adalah nilai yang ada di bawah, nilai atau rank yang di bawah. Misal untuk concordant ini kita ada 34, di atas 34 tidak ada karena 34 ini adalah nilai teratas, maka kita tulis 0. Kemudian untuk 15 di bawahnya ini, yang di atas dari 15 ada 22 dan 20, ada 2 angka, kita tulis 2. Kemudian untuk 22 di atas 22 ini tidak ada, kita tulis 0. Seterusnya di atas 20 tidak ada, di atas 12 tidak ada, di atas 8 ada 11, 1, kemudian di atas 11 di bawahnya ini tidak ada, 6 juga tidak ada, 1 ini ada 1, yaitu angka 2, dan angka 2 tidak ada karena adalah angka terakhir. Kemudian kita sum, kita jumlahkan concordant ini. Maka perlu diingat bahwa nilai concordant ini kita mengacu pada variabel Y, variabel kedua. Untuk discordant, nilai di bawahnya. Nilai di bawahnya dari 34 ada ini semua, kita tulis 9, kemudian nilai di bawah 15. Karena ini di atas tadi, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka. Kemudian nilai di bawah 22 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, dan seterusnya. Juga kita jumlah dengan rumus sum.
Kemudian kita beralih pada rumus. Dari ini kita langsung saja dengan NC atau konkordan ini kita kurangi dari discordant, di atas kita kurangi yang di bawah, maka menghasilkan angka negatif 37. Dan N ini bisa ditulis N kecil, bisa ditulis N besar, adalah jumlah berapa subjek atau objek. Ada siswa, 10 siswa, maka kita 10 kurangi 1 ada 9. Kemudian ini setengah dari N kurangi 1 adalah setengah N 10, kemudian dikali 9 dibagi 2, berarti 90 dibagi 2, 45. Kemudian untuk tahunnya kita tinggal masukkan saja nilai dari ini S per NC dikurangi ND, kemudian kita dibagi dengan ini setengah N kurangi 1, menghasilkan negatif 0,822 sekian. Kemudian untuk kendals yang kedua, data yang kedua ini, data seperti data untuk eksperimen tadi, guru, 32 guru. Kemudian kita cari ranknya, sudah tadi seperti pada eksperimen. Kemudian kalau eksperimen tadi kita menggunakan selisih atau yang disimbolkan dengan huruf D, D1, subset 1. Kemudian untuk kendals ini kita mengenal adanya istilah concordant atau NC dan discordant atau ND. Apa itu concordant dan discordant? Concordant itu adalah banyaknya ranking di atas. Sedangkan discordant itu adalah banyaknya ranking yang di bawah. Misal ini, ranking discordant kita acuannya ke Y. Kita nanti ke Y. Maka dari 5 ini kita ingat bahwa concordant adalah ranking yang di atasnya, tapi ini ke bawah. Kita lihat angka ke bawahnya, tapi yang kita lihat angka yang lebih besar dari baris yang mau kita cari concordantnya. Misal angka 5. 5 ini adalah nilai tertinggi dari sini. Berarti concordantnya adalah 0, karena tidak ada yang lebih tinggi dari 5, lebih besar dari 5. Kemudian untuk 4, ini kita lihat 4 yang lebih besar dari 4 ada angka 5, tentu saja 5. Tapi kita lihatnya ke bawah. Ada berapa angka 5 di bawah? 1, 2, 3, 4, tidak ada, berarti ada 4. Concordant adalah 4. Kemudian ini 5 tadi tidak ada angka di atas 5. 4 lagi, karena di sini ini tadi 5 di sini dihitung ada 4, maka 4 di sini dihitung 3 dikurangi 1 dari ini. Maka ini 3 dan ini 3. 5 tetap 0, kemudian 4. 5 sudah dikurangi 3, maka ada 2, kemudian ini 3. Di atas 3 ada 5 dan 4. Berapa angka 5 dan 4 di bawah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12. 12. Ada 12. Ada 12 angka di atas 3. Dan seterusnya. Sampai concordant terakhir.
kemudian kita jumlah keduanya. Kalau selisih tadi kan kita hanya menjumlahkan selisih yang kita kuadratkan. Kalau untuk kendas ini kita jumlah keduanya, konkodan maupun diskodan. Kalau konkodan ini adalah di atasnya, angka di atasnya atau peringkat di atasnya, maka diskodan ini adalah kebalikannya, yaitu yang di bawahnya. Untuk 5 ini, berapa angka di bawah 5? Ini berarti 5 ada berapa angka di sini? Kita cek dulu. Ada 5 angka. Berarti kita, karena di bawah berarti kita jumlah banyaknya angka 3 dan 4. Ada 25 ditambah ada 1 angkanya tadi 2, berarti 26 ditambah 5 nya ini sendiri. Barisnya sendiri ini kita hitung, berbeda dengan konkodan tadi yang tidak kita hitung. Berarti ada 27. Kemudian untuk ini ada 4. 4-nya ini dihitung, tapi hanya berapa angka 4 dan 3 serta 2. Ada 13. Kemudian 5-nya ini sudah dikurangi ini tadi, berarti 26 dan seterusnya. Kita jumlahkan keduanya, menggunakan rumus sum. Seperti ini, kita jumlahkan. Kita beralih ke pecahan dari rumus. Pertama kita cari selisihnya antara konkodan dan diskodan. Kalau tadi kita mencari selisih itu dari rank Y ke rank X, tapi untuk ini kita mencarinya dari konkodan ke diskodan, dari yang depan ke belakangnya ini, dengan rumus yang seperti ini. Dan TX, sekali lagi yang perlu diperhatikan ini adalah adanya tanda kurung. Berapa banyak kurung? Kita kurang kurung akan mempengaruhi hasil yang ada. Karena kita harus satu-satu, nggak bisa manual. Kalau manual kan kita hanya kurung yang perlu dikurung. Sedangkan ini perbedaan operasi harus kita kurung. Mana yang didahulukan harus kita kurung. Menghasilkan ini. Ikuti rumus yang ada di buku. Ini ada 3. MC-nya dikurangi 1. Kemudian 15 itu adalah angka 4. 4 ada 15 angka. Kemudian ada 6 angka 3. Kita acuannya ini dari X, karena ini TX ya. TX. Maka kita acuannya pada variabel X. Kita enter, dapat 139. Begitupun dengan TY, setengah dikali penjumlahan seperti yang ada di buku. Kemudian kita mencari setengah dari ini, banyaknya subjek, banyaknya guru, kita kurangi dengan TX.
rumus sudah ada seperti yang di buku. Kita ikuti saja bahwa perkalian kita simbolkan dengan bintang. Kita enter. Begitupun dengan lainnya. Kemudian untuk akar sama seperti yang di awal, kita pakai rumus SQRT. Kita akar dari angka ini, kita enter. Kemudian untuk TY-nya kita juga akarkan. Dan terakhir kita mencari dari tau. Untuk mempermudahnya, karena sudah kita pecah, maka hanya kita cari, masukkan saja rumusnya sama dengan ini, NC dikurangi ND, kemudian dibagi, kita kurung pertama ini NCND, kemudian yang kedua itu ada TY, yang kedua itu langsung ke akarnya, kemudian kita kali ke akar dari TY. Ini TX, TY, TX dulu baru TY. Ini di subscribe karena Y di bawah seperti ini. Lalu kita kurung. Ada dua kurung di belakang dan di depan karena pada operasi NC kurangi ND ini tadi sudah kita kurung, dan yang ini juga kita kurung, maka kita kurung lagi untuk menutup dua operasi ini, maka akan menghasilkan negatif 0,407 dan seterusnya.